Sutioso di Timor Timur pada 1974 untuk menjalani operasi pengintaian. Sutioso seorang diri kala itu. Tahun 1975, ia kembali dalam operasi berskala lebih besar. Operasi Flamboyan. Tahun 1997 hingga 2007 Sutioso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia melewati banyak karir pengabdian lain, hingga berakhir sebagai Kepala Badan Intelijen Negara pada 2016. Ada satu benang merah soal Sutioso dan berbagai capaian karir yang ia emban. Kemampuannya menganalisis masalah. Satu malam di akhir tahun 1974, Sutioso dipanggil menghadap Jenderal Benny Murdani. Sutioso yang saat itu menjabat Kepala Seksi Intelijen Grup 2 Kopasanda sekarang Kopassus diperintahkan melakukan misi pengintaian rahasia ke wilayah Timor Timur untuk mencari titik-titik yang saja di pintu masuk untuk operasi setelahnya. Sutioso kemudian berangkat ke Atambua, wilayah di perbatasan Timor Timur. Sutioso sendirian. Menyamar sebagai sipil, Sutioso hanya dibekali pistol kecil dan teropong. Selama misi Sutioso memalsukan identitasnya menjadi mahasiswa. Sekali waktu, Sutioso adalah kuli angkut. Namun kemudian saya dari penyelidikan itu ada kesempatan untuk menyamar masuk ke daerah mereka Timor Timur. Walaupun itu sebenarnya aku enggak diizinkan oleh Pak Benny untuk masuk. Tapi kan saya kan ingin, kata Sutioso, Sabtu, tanggal 27 Februari. Perbincangan kami dan Sutioso berlangsung di dalam Museum Bang Yos. Museum itu terletak di area kediamannya di Jalan Kalimanggis nomor 100, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di museum ini, segala perjalanan Sutioso ditampakkan. Lewat museum ini Sutioso ingin bercerita sekaligus memberi pengaruh. Kembali ke operasi pengintaian rahasia Sutioso di Timor Timur. Suatu hari ia berhasil memasuki wilayah Batu Gede, Timor Timur dengan menyusup di antara rombongan warga sipil. Rombongan itu menuju Hari Pasar. Sutioso cerita, di setiap hari pasar, petugas perbatasan terbiasa membuka akses masuk ke Batu Gede bagi masyarakat luas. Kita boleh masuk rombongan, dengan membawa surat keterangan dari pos setempat. Dari border gitu ya. Nah aku ikut mereka itu. Dan mereka rombongan itu pun enggak tahu aku siapa. Aku juga sudah menyamar dari mereka. Jadi, akhir perjalanannya walaupun dengan liku-liku yang sangat berbahaya di situ, akhirnya aku bisa lolos dan mendapatkan banyak keterangan. Operasi rahasia Sutioso membuka jalan ke operasi berskala lebih besar. Operasi Flamboyan. Di tahun 1975, Kopassus mengirim 3 regu berkekuatan 100 prajurit. 3 tim itu kemudian dikenal sebagai The Blue Jeans Soldiers. 3 tim itu diberi sandi Susi, Umi, dan Tuti. Mereka ditugaskan menyusup ke Timor Timur untuk merekrut milisi setempat dan mempersiapkan basis untuk operasi militer skala besar. Sutioso ada di tim Umi. Sutioso menceritakan, saat itu Benny Murdani memberikan 4 instruksi kepada seluruh tim. Pertama, operasi tersebut bersifat rahasia. Ini briefing dari Pak Benny Murdani. 1. Kamu dimasukkan secara rahasia. Karena itu operasi ini enggak boleh bocor. Oleh karenanya kalian pun enggak boleh pamit dengan para keluargamu mau kemana kamu. Silakan pamit tapi ke tempat lain. Operasi ini rahasia. Jadi kalau ada di antara kalian tertangkap, kita enggak akan pernah mengakui kamu siapa. Instruksi ketiga dari Benny Murdani adalah setiap anggota tim harus menggunakan nama samaran yang identik dengan orang Timor Timur.
Saat itulah Sutiyoso memilih nama Manik, yang menurut Sutiyoso diambil dari nama orang di perbatasan. Nama Manik kemudian dimodifikasi oleh Sutiyoso menjadi Manix. Dari situlah Sutiyoso kemudian dikenal dengan julukan Kapten Manix. Instruksi terakhir Benny Murdani kepada tim saat itu adalah, kalau ada anak buahmu yang luka atau memperlambat gerakanmu, kamu selesaikan saja, ya, dibunuh saja dia. Namun instruksi itu tak benar-benar dilakukan. Sutiyoso menceritakan, suatu hari, 4 anggotanya terkena luka tembak. Namun Sutiyoso tak mengikuti instruksi Benny Murdani. Ia mengambil pilihan lain. Seluruh anggotanya yang terluka dievakuasi menggunakan helikopter. Sutiyoso menceritakan proses evakuasi sebagai peristiwa yang katanya luar biasa. Berpuluh tahun berlalu, Sutiyoso menjalani sejumlah operasi lain, baik sebagai kombatan atau dalam misi intelijen. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Sutiyoso diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada Juli tahun 2015. Banyak prestasi yang dicatat Sutiyoso di masa jabatannya itu. Yang paling diingat adalah bagaimana Sutiyoso mengajak dedengkot Gerakan Aceh Merdeka, Gamp Nurdin Ismail alias Din Minimi bergabung kembali dengan masyarakat. Tak ada tembakan, apalagi darah. Kepada kami, Sutiyoso menceritakan detail pendekatan diplomatisnya kepada Din Minimi, termasuk perjalanan yang ia lakukan ke markas Gamp, bahkan ke kampung halaman Din Minimi. Sutiyoso menuturkan, sejak dilantik menjadi Kepala BIN, ia langsung menginventarisir sejumlah masalah. Din Minimi jadi salah satu fokusnya. Din Minimi kala itu adalah salah satu pemberontak yang paling dicari. Kontak pertama Sutiyoso dengan Din Minimi dilakukan lewat telepon. Komunikasi berlanjut terus-menerus hingga Sutiyoso mengajak Din Minimi bertemu. Din Minimi setuju melakukan pertemuan. Keduanya menyepakati tanggal 28 Desember tahun 2015, dengan lokasi pertemuan yang ditentukan Din Minimi. Sutiyoso kemudian berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Kapolri, yang saat itu dijabat Badrodin Haiti. Sutiyoso meminta TNI ataupun Polri memerintahkan pasukan di garis depan pertempuran untuk tak bergerak. Dari situ, perjalanan menembus hutan ditempuh selama 4 jam, hingga Sutiyoso dan rombongan sampai di kamp Din Minimi. Dalam pertemuan pertamanya dengan Din Minimi, Sutiyoso mendalami percakapan-percakapan telepon yang sebelumnya mereka lakukan. Sutiyoso menegaskan pemerintah siap mengakomodir seluruh permintaan Din Minimi. Hanya satu saja bahwa kita memang harus memberikan amnesti kepada Din Minimi. Amnesti itu sudah biasa diberikan. Pemberontak-pemberontak yang dengan sukarela menyerahkan diri, kasih amnesti, pengampunan. Dia tidak akan dipenjara. Tapi tidak akan pernah dikasih 2 kali. Kelompok ini sebenarnya belum pernah. Oleh karena itu tidak ada susahnya bagi kami. Cerita singkatnya tentang Nurdin ini semua berjalan lancar. Akhirnya dia mau turun gunung dan senjata diserahkan.